Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi di video aku. Nah, kali ini kita bakal ngebahas konsep yang cukup penting ya di fisika gitu. Ini sebenarnya sekedar review materi aja, yaitu tentang oscillatory motion atau gerak osilasi gitu. Nah, mungkin untuk menjelaskan lebih gampang kalau kita lihat dari contoh kali ya. Gitu. Nah, di sini ada pegas yang dia ya horizontal ya gitu, kemudian dihubungkan dengan suatu balok bermasa M. Awal mula dia di posisi keseimbangan yaitu di X sama 0. Kemudian balok ini ditarik atau pegasnya disimpangkan sejauh plus XM. Maka ketika balok ini di sini, kemudian dia dilepas, maka dia akan mengalami pergerakan ya kan. Akan ada gaya pemulih yang membuat pegas ini termampatkan sejauh minus XM. Kalau lantainya ini dalam kondisi frictionless atau tanpa adanya gesekan gitu ya. Nanti kalau dia amplitudonya ya kan ditarik sejauh XM maka dia akan terlambat sejauh XM juga gitu ya. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi ya, misalkan ada suatu benda bermassa M dikaitkan pada pegas, kemudian tadi kondisi lantainya ini licin ya kan, sehingga gaya geseknya akan sama dengan 0. Nah, keadaannya seperti yang aku jelasin tadi dan kita tahu ya bahwasanya ketika pegas itu bergerak di sini dalam keadaan dia licin, maka dia akan memiliki eh persamaan ya kan, persamaan posisi, yaitu adalah X sama dengan asin omega T ditambah theta, dengan theta adalah fase awalnya gitu ya. Nah, jadi di sini dari nilai ini sebenarnya kan kita bisa ya, aku rasa ini udah biasa ya, mungkin di kelas 10 juga udah dijelasin ya di bab GHS di kelas 10 SMA, atau kalau di kelas 12 ya SMA itu masuk ke matematika minat ini di bagian turunan trigonometri. Nah, eee, kecepatan itu kan turunan pertama dari posisi ya kan gitu. Kita turunkan dia sekali, maka omeganya kita taruh ke depan, sin turunnya jadi cos gitu ya. Jadi A omega cos omega T tambah theta. Nah, percepatan adalah turunan kedua dari posisi atau turunan pertama dari kecepatan. Ketika kita turunkan ya kita turunkan aja yang ini satu kali lagi gitu ya. Omeganya ke depan jadi omega kuadrat, cos jadi min sin. Makanya di sini ada minusnya gitu ya. Maka kita dapatkan A sama dengan minus omega kuadrat asin omega T tambah theta. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada asin omega T plus theta, yaitu nilai si ini. Ya, nilai si X ternyata ini adalah X, maka kita bisa substitusi. Kita bisa substitusi X ke A. Sehingga nanti kita akan dapatkan A-nya adalah minus omega kuadrat, ini adalah X ya kan. Jadi minus omega kuadrat X. Kemudian kita balikan dia, kita pindah ruas dia ke kiri, maka kita akan dapatkan plus omega kuadrat X dan A-nya kita berubah dalam bentuk turunan kedua dari posisi. Jadi kita bisa lihat ya di sini. Suatu variabel dengan suatu koefisien tertentu ditambah dengan turunan kedua dari variabel tersebut terhadap waktu sama dengan 0 itu adalah yang di sini kita akan sebut sebagai persamaan gerak osilasi. Persamaan gerak osilasi yaitu gerak ya, osilasi nama lainnya gerak bolak-balik ya gitu. Jadi persamaan gerak bolak-balik terhadap titik keseimbangannya. Nah, jadi ketika kita menemui bentuk seperti ini maka dia bergerak osilasi gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan juga ya yang di kepala kita gitu. Oke, kalau dia bergerak osilasi, maka dia akan punya yang namanya periode dan frekuensi gitu. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang dan frekuensi ya gitu. Banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Gimana cara kita nyarinya gitu? Nah, sebenarnya ini cukup mudah ya gitu. Kita coba tinjau berdasarkan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton di mana sigma F sama dengan M kali A. Kemudian kita coba tinjau, gaya bekerja adalah gaya pemulih. Ketika dia ditarik ke sini, maka gaya akan memulihkan dia bergerak ke kiri kan gitu. Jadi di sini minus Kx sama dengan M kali A. Nah, kita coba bagi kedua ruas dengan M. Maka kita akan dapatkan di sini minus K per M, X sama dengan A. Oke, ya atau M-nya kita kali silang ke bawah itu. Kemudian A-nya kita rubah jadi bentuk turunan kedua dari X. Dan minus ini nanti kita akan pindah ke kanan. Sehingga kita akan dapatkan turunan kedua dari posisi ditambah K per M dikali X ini posisinya sama dengan 0. Oke, ini apa? Ini adalah bentuk dari persamaan gerak osilasi. Ya kan, yang ini. Dengan omega kuadrat adalah K per M, ya kan? Ini turunan kedua, ini ada X, ini ada X.
maka omega kuadrat adalah K per M. Sehingga kita bisa simpulkan persamaan gerak oscilasi dengan omega kuadrat sama dengan K per M. Maka kita bisa tulis ya, omeganya berarti adalah akar K per M. Sehingga kita bisa cari nilai dari omega, karena omega itu kan 2 pi frekuensi. Maka ya udah tinggal kita substitusi aja ke sini 2 pi-nya ya. Maka kita bakal dapatkan 2 pi frekuensi sama dengan akar K per M, sehingga kita bisa cari frekuensi osilasinya adalah 1/2 pi akar K per M. Dan periode itu adalah seper dari frekuensi, sehingga periodenya tinggal dibalik aja. Jadi nanti 2 pi dibalik jadi M per K. Nah, ini adalah periode osilasi. Tapi sebelum kita lanjut ke kasus-kasus yang lain, aku pengen sedikit menyinggung ya, kenapa kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya pergerakan dari kasus ini gitu kan, kasus osilasi itu X sama dengan asin omega T ya dalam pegas ini gitu. Kenapa dia posisinya adalah asin omega T gitu. Tapi kadang-kala kita juga ngelihat gitu bahwasanya persamaan itu akos gitu. Biasanya kalau di SMA kita gunakan sin, tapi kalau kuliah kadang kita pakai akos gitu. Nah, sebenarnya bedanya di mana gitu. Nah, sebenarnya eh sama ya, kita bisa sin sama cos itu sebenarnya sama-sama aja, karena mungkin kita bisa lihat dari ini grafik ya, grafik sin dan cos itu. Sebenarnya eh kalau kita lihat ya kayak sin 0 itu 0, sin 30 setengah, kemudian sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91 gitu. Kalau cos kebalikannya kan gitu. Nah, sebenarnya nilainya kan sama-sama aja. Cuman bedanya adalah fasenya ya, fase awalnya. Gitu. Coba kita lihat ini, dia kan muter ya. Kita coba lihat untuk di sudut 0. Kita coba berhentiin 0. Oke, di sini ya. Ketika kondisi di sini. Ketika di 0, sin 0 dia bernilai 0. Cos 0 dia bernilai 90, ya kan? Berarti sin ini sin cos ini dia lebih mendahului fasenya sebesar 90 derajat gitu kan ya. Sehingga sebenarnya sama aja gitu. Tapi yang membedakan adalah nilai tetanya aja gitu. Makanya kadang kalau di SMA ada asin omega T doang gitu. Tapi kadang ditambah teta gitu ya. Ya lebih tepat tambah teta ya gitu. Sebagai dari fase awalnya di mana gitu. Oke, ini untuk oscillatory motion pada kasus pegas gitu. Sekarang untuk kasus yang lain kita coba tinjau ya. Kasus bandul sederhana. Kasus bandul sederhana, misal di sini ada suatu itu ya bandul ya, di sini ada massa bola bermassa M diikatkan dengan tali tak bermassa L, kemudian dia di sini disimpangkan gitu. Nah, gimana caranya di periode dan frekuensi osilasinya? Nah, di sini misalkan bandul dia disimpangkan sejauh X dengan sudut yang kecil, infinitesimal, yaitu dia disimpangkan sejauh X di sini ya. Kemudian dengan sudut yang kecil theta. Nah, di sini kita tinjau hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Ketika dia punya berat di sini yaitu mg, maka berat ini bisa diproyeksikan yang ke arah sini kan, ke arah arah pemulihnya, yaitu mg sin ya kan. Mg sin theta. Nah, kasusnya kayak gini ya. Jadi ada suatu bandul gitu, dia akan bergerak ke sini kan gitu dengan gaya pemulih yang hijau ini ya, itu adalah mg sin theta. Kalau di sini kan alfa sudutnya. Nah, berarti gaya yang bekerja di sini adalah minus mg sin theta ya, karena dia memulihkan minus sama dengan m kali a, kemudian sudutnya kecil, maka sin theta itu sebenarnya x per l. Jadi gini, ini kan sebenarnya pada kasus ini kan dia busur ya, bukan itu ya. Ini kan lengkung nih, kan lengkung. Pergerakannya juga dia sebenarnya kan lengkung. Nah, tapi untuk sudut yang sangat kecil, maka lengkungan ini, panjang busur ini boleh kita estimasikan, kita samakan dengan ini. Gitu. Jadi contoh nih, ketika kita ada kasus kayak ini busur lingkarannya gitu. Gini. Kita coba terusin sampai sini. Ini sudutnya theta gitu ya. Theta gitu. Theta. Semisal ini kalau diterusin jadi lingkarannya gitu. Ini kalau sudutnya kecil, maka lengkungan ini boleh kita anggap seperti garis lurus gitu. Jadi lengkungan ini boleh kita anggap sebagai garis lurus. Makanya lengkungan ini sin tetanya nanti adalah depan per miring. Depan ini sisi miringnya, yaitu si L. Gitu ya, maka dia sin theta X per L. Gitu. Nah, di sini kemudian sebentar aku izin hapus dulu ya. Oke, aku udah selesai hapus. Maka kita bisa cari di sini ya. Ini M-nya kan bisa dibagi ya gitu, dicoret. Terus di sini nanti minus G sin theta
tetanya, sin theta kita ganti dengan S per L. Ya, oke, S per L sama dengan A. Kemudian A-nya kita rubah jadi bentuk turunan kedua dari posisi. Kemudian G per L-nya nanti kita pindah, sehingga kita akan dapatkan turunan kedua ya, dari posisi terhadap waktu, ditambah G per L X sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan gerak osilasi. Persamaan gerak osilasi. Dengan omega kuadratnya adalah G per L. Oke, persamaan gerak osilasi dengan omega kuadratnya adalah G per L. Sehingga di sini omega adalah akar G per L. Maka di sini frekuensi osilasinya adalah 1/2 pi akar G per L dan periode osilasinya adalah 2 pi akar L per G. Nah, ini kita udah bisa tentukan nilai frekuensi dan periode ya dari bandul sederhana. Nah, sekarang gimana untuk kasus yang lebih rumit sedikit, yaitu adalah fisikal pendulum atau bandul fisis gitu. Nah, untuk bandul fisis, contohnya adalah seperti ini. Gambarnya kayak gini. Jadi ada batang, porosnya di sini, kemudian dikasih piringan. Kalau nggak gitu, bentuknya cukup rumit kayak gini, kayak sampel ayam gitu ya. Kemudian, atau mungkin batang ya, tapi dia dikasih porosnya bukan di ujung, bukan di tengah, tapi di sini gitu. Dengan jaraknya dari titik pusat gitu, pusat massa gitu. Nah, gimana caranya kita nyarinya? Nah, pertama cukup simpel ya. Kita tinjau dengan torsi. Gitu, torsi. Kita tinjau dengan torsi. Torsi adalah F cross D sama dengan inersia kali alfa ya kan. Ini cross product dari vektor ya. Karena gaya itu vektor, lengan momen di sini juga vektor ya. Itu kemudian di mana F cross D yaitu gaya dicrosskan dengan lengan momen adalah norm atau nilainya, nilai panjang vektornya, vektor gaya dikali dengan vektor lengan momen dikalikan dengan sin theta. Nah, kita tahu bahwasanya F itu tadi ya, gaya memulihkannya adalah minus mg sin theta. Maka di sini kita bisa tuliskan ya, minus mg sin theta dikali L sama dengan inersia alfa gitu, inersia alfa. Nah, ketika sudutnya kecil banget ya kan, ini dari mana ini dari ini ya, ini dari sini, ini tuh mutlak F ya kan, ini mutlak D, ini mutlak D, sorry, mutlak D ya kan, dikalikan dengan sin theta. Sin thetanya 90 derajat kan gitu, karena gaya memulihnya ini tadi mg sin theta, ini lengan momennya. Kalau misal porosnya di sini, maka ini kan 90 derajat ya sudutnya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian sin 90 kan 1 ya gitu. Jadi udah kita tulis ini aja gitu. Sama dengan inersial alfa, ketika sudut kecil maka sin theta akan sama dengan theta. Ya kan? Ketika sudut kecil, sin theta akan sama dengan theta. Sehingga di sini nanti minus mgl theta ya kan. Sin theta kita ganti dengan theta dikali L sama dengan inersi alfa. Alfa itu apa? Alfa adalah turunan kedua dari theta, ya kan, dari sudut. Sehingga ketika kita bagi kedua ruas dengan I, maka kita akan dapatkan, kemudian ini kita pindah nanti, maka kita dapatkan turunan kedua dari theta ditambah mgl per I theta sama dengan 0. Ini adalah persamaan gerak osilasi. Persamaan gerak osilasi dengan omega kuadratnya apa? Dengan omega kuadrat adalah mgl per I. Sehingga kita nanti bisa cari omeganya adalah akar mgl per I, sehingga nanti kita bisa dapatkan nih frekuensi osilasinya adalah 1/2 pi akar mgl per I, dan periode osilasinya adalah 2 pi akar I per mgl. Nah, ini untuk kasus fisikal pendulum. Tapi ada hal yang menarik ya, pada kasus fisikal pendulum atau bandul fisis yang cukup rumitnya, bukan rumit sebenarnya, yang cukup membuat kita flashback dengan materi-materi di Fisda 1 atau materi-materi di kelas 11 ya kalau SMA, yaitu adalah nilai momen inersianya. Karena momen inersia dalam kasus fisikal pendulum kita cukup kadang harus lebih pinter ya. Contoh untuk kasus ini. Untuk kasus ini, momen inersianya adalah kita harus menggunakan teorema sumbu sejajar. Yaitu apa? Inersia di pusat massa ya, inersia di pusat massa ditambah dengan inersia dari MD kuadrat ya kan, MD kuadrat dengan D itu adalah jarak dari poros ke pusat massanya, yaitu si X ini gitu. Nah, insya Allah kita nanti akan bahas contoh-contoh soal ini, jadi teman-teman stay tune aja di video-video aku selanjutnya, dan semoga bermanfaat ya dari 3 kasus tadi itu, yaitu pegas, bandul sederhana, dan bandul fisis. Oke.